Terima kasih Mas Prio atas eh, perkenalan yang luar biasa. Jadi salam kenal Bapak Ibu semua. Di sini juga ada pemateri yang luar biasa. Tadi sudah memaparkan berkaitan dengan bagaimana research di eh, dunia occupational health nurse sama bagaimana pengembangan kurikulum occupational health nurse di kampus. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin suara saya terdengar jelas, izin. Terdengar jelas, Mas. Oh ya, terima kasih. Jadi, eh, mungkin sebelumnya tadi sempat juga diperkenalkan oleh Mas Priyo bahwa saya adalah seorang, kalau saya sebutannya sebagai health and nursing sociologist ya. Nah, ini mungkin terdengar baru dan eh, tidak familiar gitu di telinga para akademisi bahkan di keperawatan gitu. Karena eh, memang di Indonesia kita masih jarang terdengar eh, narasi-narasi yang berkaitan dengan multidisiplin bukan transdisipliner gitu. Nah, S1 saya itu karena SMK ya SMK keperawatan, kemudian S1-nya keperawatan. Nah, S2 sama S3 saya itu lompat jauh dari dunia keperawatan. Nah, S2-nya itu di fokusnya ke manajemen, manajemen sumber daya manusia, khususnya di manajemen, manajemen sumber daya manusia kesehatan dan juga S3 saat ini sedang fokus pada sosiologi kesehatan, khususnya pada kesejahteraan tenaga kerja keperawatan. Nah, kenapa saya seperti disampaikan yang tadi bahwa ternyata masalah keperawatan atau hal-hal yang kita dapatkan di keperawatan itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan kacamata ilmu keperawatan, gitu. Bahkan hal-hal yang kita dapati sehari-hari baik di kampus maupun di eh, ruang-ruang kerja itu semuanya hampir berhubungan 80% bahkan hampir 90% itu di luar keilmuan keperawatan. Maka dari itu saya mungkin mengatakan bahwa saya harus mengambil risiko untuk keluar dari eh, apa ya, keluar jalur untuk melihat keperawatan dari sisi yang lebih lebih luas. Nah, jadi di sini saya mungkin lebih sharing aja pengalaman. Kalau pekerjaan mungkin tadi disampaikan sempat di CV mungkin sempat dilihat bahwa eh, saya malah sekarang bekerja sebagai eh, aktivis lingkungan dan juga aktivis terkait dengan advokasi hukum maupun advokasi sosial tenaga kesehatan dan juga berkaitan dengan saat ini saya sebagai staf ahli di Wakil Gubernur Sulawesi Utara mungkin di pada bidang kebijakan kesehatan dan juga pendidikan. Saat ini saya ingin sedikit sharing terkait dengan bagaimana sih peran perawat itu sebagai katalis sosial atau agen perubahan sosial di lingkungan industri. Nah, kalau kita lihat tadi sempat saya menyimak dengan penuh materi yang disampaikan oleh uh, pemateri pertama dan juga pemateri kedua, sangat luar biasa bahwa ternyata perkembangan dan juga dinamika occupational health nurse atau perawat di ruang-ruang industri itu sangat-sangat beragam dan berkembang, apalagi didukung dengan riset-riset dan development yang baik. Nah, mengawali itu ada sebuah pertanyaan tentang dunia industri gitu, atau perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah industri itu hanya tentang mesin atau industri itu adalah sebuah ekosistem sosial gitu. Kalau saya memandang industri itu sebagai sebuah kampung kecil yang di dalamnya ada pemimpin perusahaan atau pemimpin industri, kemudian karyawannya dan masyarakatnya yaitu adalah para pekerja gitu. Nah, jadi di balik mesin yang
mesin dan juga bangunan-bangunan tinggi yang menjulang itu ternyata ada manusia di situ yang mereka disebut sebagai pekerja. Nah, kalau kita lihat sebagai bentuk eh, eh, apa ya, penjaga dari para pekerja itu ya kita harus tidak bisa menafikan bahwa para penjaga itu adalah eh, para medis, baik itu dokter, terus perawat, atau bahkan tenaga kesehatan lain yang bertugas di eh, site ataupun di lahan-lahan industri. Gitu. Oke, di sini dikatakan bahwa ternyata industri atau perusahaan atau dunia industri itu bukan hanya tentang ruang produksi, tetapi itu merupakan satu ekosistem sosial. Nah, di mana pekerja, termasuk juga kita sebagai tenaga kesehatan, itu menjadi subjek yang punya hak, kewajiban, dan martabat. Jadi, dalam satu ekosistem sosial di tengah-tengah industri, itu ternyata eh, kita tidak bisa memandang pekerja itu sebagai objek, gitu. Pekerja itu harusnya dipandang sebagai subjek yang punya hak, punya kewajiban, punya martabat. Nah, kalau dalam eh, teori apa keperawatan holistik atau kita bisa lihat dalam paradigma keperawatan holistik, kita bahwa melihat pasien itu kan dari semua sisi ya, baik bio, psiko, sosio, spiritual gitu. Nah, dari sisi itu, maka sekarang pertanyaannya, subjeknya siapa gitu? Kalau dalam ruang lingkup OHN, maka subjeknya adalah para pekerja gitu. Karena mereka akan menjadi pasien atau dalam tanda kutip calon pasien kita dalam ruang-ruang para medis gitu. Nah, oleh karena itu yang kita antar ataupun kita bagikan sekarang adalah tentang bagaimana sih peran perawat bukan hanya dari sisi medisnya ataupun klinisnya, tapi bagaimana perawat itu bisa bertindak sebagai agen perubahan sosial. Karena berdasarkan teori holistik, kita ternyata perawat itu tidak hanya bekerja untuk mengobati luka, fraktur akibat kecelakaan kerja ataupun terjadi hal-hal yang berkaitan dengan fisik, tapi ternyata eh, mencakup seluruh bagian, baik itu bio, psikososio, bahkan spiritual. Oke, karena itu eh, eh, tadi para perawat itu bukan hanya sebagai peran klinis, tapi juga sebagai mediator sosial dan juga agen perubahan. Oke, next. Nah, di sini tadi sempat juga eh, dikutip terkait dengan apa ya, dikutip oleh Ibu Eliani tadi mengenai apa sih ada masalah-masalah ketiga yang terjadi di Indonesia. Mungkin saya hanya mengutip terkait pada datanya Kemliker tadi, serta juga saya lihat tadi sempat dicantumkan juga dalam materinya Bu Eliana mengenai dengan kejadian angka kecelakaan kerja di Indonesia. Nah, hingga April yang tadi dikatakan bahwa tercatat 47.300 kasus kecelakaan kerja dan ini terjadi peningkatan sekitar 12% di sebelumnya. Nah, karena ini dikatakan highlight-nya adalah tercatat, maka kita perlu mencurigai bahwa berapa banyak yang tidak tercatat. Nah, tadi Ibu Liana katakan bahwa ini mungkin 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya, gitu. Tapi tidak tercatat. Nah, itulah yang tidak bisa diprediksi. Gitu. Kemudian kalau masalah sosialnya, nah pada Januari 2025 itu menurut data Kemenaker juga itu terjadi eh, PHK atau pemutusan hubungan kerja sebanyak 3.325. Nah, kemudian yang paling banyak itu di Jakarta atau sekitar 79,70% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan. Nah, sekarang pertanyaannya juga sama. Itu yang dilaporkan. Bagaimana dengan yang tidak dilaporkan? Gitu. Nah, kemudian ini angka produktivitas kerja, mungkin ini dikatakan bahwa meningkat secara nasional dari 2016 sampai 2024. Nah, terkait dengan K3 ataupun kecelakaan kerja tadi, nah menurut eh,
Ini saya kutip dari Pak Dwi Santosa, Direktur Pengawasan Ketiga Kemenaker, yang mengatakan bahwa faktor utama kenaikan ini adalah kelalaian terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian minimnya pelatihan bagi tenaga kerja baru, serta masih banyak perusahaan yang belum menyediakan APD sesuai dengan standar. Kalau kita lihat dalam konteks ataupun masalah ini, sebenarnya apa masalah sosialnya? Gitu. Apa masalah yang berkaitan dengan sosial di data-data ini? Pertama, peran perawat di peran perawat ataupun occupational health nurse dalam dunia industri adalah menjaga agar eh, para pekerja itu tetap sehat, bugar secara jasmani, rohani, bahkan dalam ruang lingkup sosial dan spiritualnya untuk bisa memberikan performa terbaiknya untuk produktivitas kerja dalam peningkatan produksi ataupun kerjanya perusahaan gitu misalnya. Nah, jika secara eh, holistik atau salah satu dari beberapa poin yang mencakup dengan eh, subjek si pasien atau pekerja ini tidak termonitor atau tidak teratasi, maka terjadilah penurunan produktivitas kerja, bahkan berdampak pada PHK gitu. Karena perusahaan produktivitasnya menurun, kemudian mungkin masalah-masalah lainnya, sehingga pilihan terakhir yang dilakukan oleh perusahaan adalah PHK. Nah, dan harus digarisbawahi bahwa PHK ini bukan hanya pada pekerja yang tenaga kerja yang bekerja secara eh, di lapangan, tapi juga bisa juga terdampak pada para eh, nurse ataupun OHM. Oke, next. Nah, sekarang peran sosial OHM dalam ekosistem industri. Nah, ini OHM itu sebagai jembatan sosial industri. Tadi mungkin saya sempat di highlight tadi bahwa adanya masalah, misalnya salah satu masalah di situ terkait dengan masalah gender misalnya. Kasus atau di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu sudah mengatur tentang bagaimana porsi kerja ataupun perlindungan kerja eh, atau kepastian kerja dari para pekerja perempuan. Nah, tapi belum banyak atau memang sebagian dari perusahaan itu tidak mau untuk mengimplementasikan itu karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Lujeng bahwa ada stigma atau bisa dibilang sebagai stereotype gender di dalam sebuah manajemen perusahaan bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu kurang kuat. Kalau misalnya ke pasien yang berat gimana gitu kan? Itu kan bentuknya stereotype dan stereotype itu masuk dalam stigma dalam kalau kita bahas dalam teori sosial itu masuk dalam stigma sosial tentang perempuan atau eh, masuk pada bab eh, pembahasan kesetaraan gender. Nah, perawat harus paham terkait dengan itu. Kenapa? Karena jika perawat paham kondisi sosial di dalam ruang kerja, maka perawat bisa membantu untuk menjadi jembatan sosial bahwa ternyata bukan masalah kuat atau tidaknya, tapi bagaimana bisa eh, memberikan kesetaraan pada kesempatan kerja baik perempuan, pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki. Itu khusus untuk membahas mengenai tentang gender. Nah, kemudian perawat itu bisa juga sebagai mediator antara pekerja dan manajemen. Nah, tadi mungkin disampaikan bahwa eh, misalnya dalam satu industri itu tidak tersedia fasilitas yang mendukung untuk pekerja perempuan misalnya. Nah, oleh karena itu, ya perawat sebagai mereka yang paham kondisi sosial dan juga psikologi dari para pekerja, khususnya pekerja perempuan, itu menjadi jembatan kepada manajemen supaya bisa memberikan pemahaman bahwa oh untuk menjaga eh, produktivitas si pekerja perempuan ini lebih meningkat, maka manajemen perlu untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung perawat perempuan misalnya, ataupun pekerja perempuan. Mohon izin di sini sedang ajan, saya mungkin skip sebentar ya.
Baik, Mas. Oke. Baik, suara saya terdengar. Terdengar, Mas. Dengar. Oke. Mohon maaf ya. Jadi saya izin lanjut. Nah, berkaitan dengan tadi mungkin peran sosial OHN dalam sistem ekosistem industri itu sebenarnya pertama sebagai mendorong budaya perusahaan yang sehat dan inklusif. Nah, budaya perusahaan yang sehat dan inklusif ini tidak hanya sehat dalam tataran konsep sehat sakit yang secara fisik, tapi juga sehat sakit dalam tataran yang sosial, psikologi, bahkan pada spiritual. Karena ketika perawat punya sudut pandang bahwa pasien itu adalah manusia yang utuh atau holistik berdasarkan paradigma ataupun sudut pandang kita sebagai seorang perawat, maka kita akan memberikan masukan kepada manajemen bahwa untuk bisa menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi, seorang pekerja itu perlu sehat secara holistik, gitu. Nah, oleh karena itu, perawat sebagai agen perubahan sosial, dia harus melihat kondisi eh, kerja di perusahaan itu apakah sehat dan inklusif atau tidak. Inklusif ini seperti tadi contohnya, apakah terjadi kesetaraan gender di situ? Apakah terjadi apa pemerataan keadilan di situ misalnya?
Nah, jika tidak ada, maka itu akan mengganggu psikologi dan juga kondisi sosialnya pasien. Nah, jika pasien dalam hal ini pekerja itu tidak sehat secara sosial, ekonomi, bahkan spiritual, maka meskipun secara kasat mata kita melihat badannya sehat, maka itu bisa berdampak pada produktivitas kerjanya, gitu. Oleh karena itu, sebagai jembatan sosial di industri, perawat bisa menjadi mediator antara pekerja dan manajemen untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan holistiknya pekerja dan juga memenuhi kebutuhan target yang ditentukan oleh manajemen, gitu. Seperti produktivitas dan sebagainya. Kemudian sebagai edukator kesehatan dan perilaku kerja aman, ya seperti yang disampaikan tadi, bukan hanya secara fisik tapi secara biopsikososial dan spiritual. Kemudian peluangnya adalah bahwa dalam regulasi terkait dengan ekosistem industri itu sudah ada ya, ILO misalnya atau peraturan terkait WHO dalam hal ini SDGs misalnya atau Undang-Undang K3. Nah, perawat harus bisa memaksimalkan pengetahuan dia terkait dengan regulasi itu untuk apa? Untuk memaksimalkan proses perawatannya kepada pasien gitu. Pada pasien dalam hal ini pekerja, tapi dalam sudut pandang yang lebih luas bahwa untuk mendukung produktivitas pekerja, maka perlu ada implementasi regulasi ini, gitu. Nah, maka di situ dia menjadi jembatan antara pekerja dan juga manajemen. Kemudian perawat juga bisa memaksimalkan CSR dan SDGs untuk mendorong perusahaan yang peduli pada pekerja. Gitu. Kemudian teknologi digital untuk pemetaan risiko ini bisa dimasukkan dalam saran jika dalam perusahaan itu belum ada teknologi digital yang mengcapture terkait dengan pemetaan risiko, misalnya risiko K3 ataupun risiko-risiko lain yang terjadi pada pekerja. Kemudian tantangannya ini yang mungkin terjadi bahwa kebanyakan budaya perusahaan itu hanya orientasinya pada profit, bukan pada kesejahteraan pekerja. Jadi pekerja itu sering dieksploitasi gitu. Nah, kalau pekerja dieksploitasi termasuk perawat juga atau para medis, maka kita bisa melihat bahwa ternyata budaya perusahaan itu tidak sehat, sehat secara sosial gitu. Tidak sehat secara manajemen sumber daya manusianya. Oleh karena itu, ya kita tidak bisa menutup mata bahwa jika budaya perusahaan itu tidak sehat, maka akan berpengaruh pada produktivitas pekerja, yang akhirnya akan menurunkan profit dari perusahaan. Nah, itu juga bisa menjadi bagian yang bisa dimasukkan ataupun disarankan kepada manajemen untuk ditingkatkan. Kemudian, kebanyakan posisi OHM seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lujeng bahwa para medik itu kalau misalnya menuntut terkait dengan kenaikan apa tadi disampaikan mengenai jenjang karir gitu. Mengenai jenjang karir itu hanya stuck di PCU misalnya. Nah, tapi harus keluar dari ke PCU misalnya, harus ke K3. Nah, sekarang kita kembali lagi kalau misalnya pembahasan tentang K3. Kenapa K3 itu miliknya kesehatan masyarakat? Kenapa K3 itu nggak miliknya perawat gitu atau OHN? Nah, tadi Ibu Liana sudah sampaikan bahwa ternyata harus ada penguatan terkait dengan akademik atau penguatan secara kurikulum karena setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pembuat kebijakan baik legislatif maupun eksekutif bahkan pada organisasi profesi sekalipun itu harus punya landasan research and development terkait gambaran akademik, kemudian itu didorong oleh kekuatan politik. Nah, perawat harusnya punya kekuatan politik itu dari organisasi profesi, baik itu PPNI maupun APOKI. Gitu. Tapi sampai saat ini kita bisa melihat bahwa memang persatuan perawat itu masih masih sangat-sangat minim. Gitu. Oleh karena itu, kita dianggap remeh oleh para pengambil kebijakan. Maka tidak jarang bahwa kebijakan mengenai regulasi mengenai mengenai ketiga itu malah diambil oleh teman-teman kesehatan masyarakat atau Kesmas. Karena apa? Padahal kita kalau berpikir secara logika, K3 itu pada penanganan. Tapi kenapa diambil oleh orang Kesmas yang hanya pada edukasi? Padahal perawat bisa menjadi edukator, bisa menjadi advokator, bisa menjadi pelaksana juga K3. Tapi kenapa ruang lingkup K3 itu masuk pada Kesmas? Nah, itu perlu menjadi pertanyaan bahwa setiap kebijakan dan apa yang ada itu perlu dorongan politik dan itu dipelajari di luar ilmu keperawatan. Nah, makanya perawat harus paham ruang lingkup yang lebih luas.
Karena menurut teori, kita harus melihat manusia itu secara ekosistem yang holistik. Gitu. Bukan hanya melihat dia jatuh, fraktur, terus diberikan penanganan pertama, dan rujukan misalnya. Itu terlalu sempit kalau saya melihat, kalau kita melihat perawat hanya sebatas itu. Oke, next. Selanjutnya ekosistem industri dan budaya kerja. Nah, di sini dikatakan bahwa perawat itu membentuk health corporate culture. Nah, jadi mendorong budaya perusahaan yang sehat dan inklusif tadi, kemudian mediator pekerja dan edukator edukator kesehatan. Ini mungkin sama dengan yang tadi, bahwa yang menjadi tantangan di sini adalah jumlah OHN itu biasanya terbatas gitu. Karena eh, populasi pekerja dengan jumlah OHN ataupun para medis itu sangat jomplang gitu. Nah, akhirnya timbullah misalnya stres kerja misalnya, kemudian terjadi apa ketidakmaksimalan dalam proses bekerja, ada burnout misalnya, sehingga kerjanya OHN itu menjadi tidak maksimal gitu. Kalau kerjanya OHN tidak maksimal, maka itu berdampak pada kesehatan pekerja dan akhirnya itu merupakan bagian dari ketidakseimbangan korporasi yang tidak sehat gitu. Next. Oke. Nah, untuk pekerja itu biasanya punya hak dan kewajiban serta kesetaraan. Nah, perawat OHN atau Occupational Health Nurse itu memastikan dua sisi ini seimbang. Nah, hak pekerja antara lingkungan yang aman, akses kesehatan, dan jaminan sosial yang harusnya manajemen pastikan, dan juga kewajiban pekerja, baik itu disiplin, patuh pada prosedur K3, dan sebagainya, itu menjadi tugas dari perawat. Jika perawat itu mengimplementasikan tadi teori keperawatan holistik. Nah, peluangnya adalah perawat bisa memaksimalkan ini, payung hukum misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian eh, kita lihat bahwa generasi pekerja itu kebanyakan sudah lebih kritis gitu, apalagi pekerja-pekerja Gen milenial dan juga Gen Z. Perawat bisa masuk dan mengadvokasi mereka untuk menyuarakan terkait dengan hak-hak dan juga kesejahteraan mereka. Kemudian dukungan serikat pekerja dan tentang tentunya ini masih banyak tantangan karena pertama masih ada PHK sepihak dan diskriminatif pada eh, pekerja, baik itu pekerja yang secara di lapangan maupun para medis. Kemudian literasi hukum kesehatan pekerja. Nah, kalau dalam segi literasi saja, literasi hukum saja tidak baik, maka pekerja itu tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Gitu. Nah, terakhir adalah terkait dengan konflik kepentingan. Nah, kebanyakan pekerja bahkan para medis itu dilihat sebagai eh, apa ya beban biaya gitu, bukan investasi untuk profit perusahaan, tapi dilihat sebagai beban biaya. Jadi ketika perawat ingin menyampaikan terkait dengan inovasi atau pengembangan mengenai bagaimana mensejahterakan pekerja, itu itu akan menjadi beban, dianggap menjadi beban untuk manajemen sehingga sulit untuk diimplementasikan. Oke, next. Oke, jadi eh, dalam perannya sebagai social change atau agen perubahan sosial, itu ada advokasi dan perlindungan dari ketidakadilan. Nah, OHN ini bisa menjadi suara pekerja yang tak terdengar tadi. Nah, dia bisa menjadi advokat sosial bagi para pekerja, kemudian dengan memaksimalkan advokat itu, perawat harus membangun relasi, gitu. Relasi dengan HR, kemudian relasi dengan union, hukum, bahkan dengan pemerintah, gitu. Untuk apa? Untuk menyuarakan hak-hak sosial dan juga bahkan hak-hak psikologi spiritual dari para pekerja, gitu. Kemudian menyediakan mekanisme aduan yang aman. Kemudian peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perawat adalah ini tren social accountability perusahaan global. Jadi perusahaan itu biasanya punya eh, apa ya eh, standar baru mengenai akuntabilitas perusahaan baik itu pekerja, keuangan maupun operasional gitu. Sehingga perawat bisa apa ya, mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan
keadilan sosial maupun advokasi bagi perlindungan pada pekerja. Dan kemudian teknologi. Nah, sistem aduan anonim dan legitimasi lewat penelitian dan publikasi. Seperti tadi Pak Rujeng dan Ibu sudah sampaikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh perawat dalam hal ini OHN harus berbasis pada research and development dan evidence based practice gitu. Jadi setiap langkah itu punya basis ilmu pengetahuan dan juga penelitian tersendiri supaya apa? Supaya legitimasinya menjadi kuat. Jadi, jika kita sodorkan pada manajemen. Gitu. Kemudian tantangan, ya tantangan yang umum terjadi adalah kebanyakan pekerja itu takut untuk melapor karena ya tadi risiko kehilangan kerja gitu. Kemudian konflik peran. Biasanya OHN itu bekerja untuk perusahaan bukan membela pekerja gitu. Jadi perawat itu menyempitkan dirinya pada saya sebagai OHN hanya merawat pekerja yang terluka gitu. Tapi tidak melihat sisi sosial ekonomi politik yang melatar belakangi kenapa eh, perawat apa pekerja itu terluka gitu. Misalnya tadi Pak Lujen sempat sampaikan bahwa ada penelitian yang tidak maksimal diterapkan dalam eh, ruang-ruang industri. Nah, pertanyaannya kenapa? Apakah tingkat pendidikannya? Apakah ke kepercayaannya bahwa tidak eh, tahayul misalnya itu kan dinamika sosial tahu. Nah, kemudian bagi pandang orang awam tadi sudah disampaikan Pak Ujeng juga dipahami. Kemudian OHN ini pun masih menjadi proses pembahasan yang panjang menurut saya dan juga belum ada advokasi yang standar advokasi bagi OHN sendiri terkait dengan pekerja sehingga sulit untuk melegitimasi kerja-kerja advokasi dan perlindungan dari para perawat. Oke, next. Oke, jadi ini transformasi OHN di era industri 4.0. Ya, sekarang eranya teknologi dan informasi, perawat juga harus paham terkait dengan big data dan AI untuk mendeteksi risiko terkait dengan sosial kesehatan. Kemudian promosi work-life balance dan kesehatan mental itu perlu untuk menjaga agar produktivitas pekerja itu stabil bahkan meningkat. Ketiga itu perawat atau OHN itu sebagai pemimpin sosial di lingkungan industri. Jadi dia sebagai social leader dalam industri perusahaan ataupun tempat kerjanya. Peluangnya ya tentunya dia harus fokus pada global employee well-being gitu. Kemudian akses digital, telehealth dan learning dan juga jaringan profesional OHM internasional untuk memaksimalkan peluang untuk bisa terjadinya transformasi industri 4.0. Dan tantangannya yang pertama ya tentunya kesenjangan akses teknologi atau di digital divide di mana pekerja, manajemen, bahkan perawat sendiri itu masih ada yang gaptek misalnya. Terus isu privasi data pekerja. Kebanyakan perusahaan itu memprivatisasi data pekerja sebagai bentuk apa ya? Data yang privat atau rahasia sehingga sulit untuk diakses. Ketiga, budaya kerja tradisional yang masih kaku. Biasanya manajemen dalam perusahaan itu masih terlalu kaku dalam mengatur ritme kerja gitu. Sehingga masukan-masukan yang inovatif yang eh, baru itu belum terlalu mampu untuk diterima oleh manajemen. Oke, next. Nah, mungkin ini pada kesimpulannya bahwa occupational health nurse atau perawat okupasi itu dia juga bertindak sebagai bukan hanya sebagai merawat pasien, tapi juga sebagai pelindung, advokat, kolaborator, dan juga agen sosial. Nah, peluang yang bisa digunakan adalah dia bisa mempelajari regulasi, CSR, memaksimalkan kerja dari serikat pekerja atau serikat buruh, dan tentunya teknologi. Nah, tantangannya tadi perusahaan itu biasanya dominasi pada profit dan abai ketika kita angkat narasi-narasi kesejahteraan pekerja. Makanya tidak jarang ketika perusahaan itu sering berhadapan-hadapan dengan
para serikat buruh gitu. Kemudian keterbatasan akses dan juga eh, ya tadi kemampuan untuk mendeliver informasi. Nah, perspektifnya bahwa OHM itu harus dipandang sebagai aktor strategis industrial relationship, bukan itu untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan industri. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa seorang occupational health nurse itu tidak hanya hadir di saat ada luka fisik, tapi hadir untuk seluruh dimensi kehidupan pekerja, baik biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. OHN itu merawat bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa, hak, dan harapan para pekerja. Dan tentunya itu dalam perjalanan menjaga pekerja itu, nah kita juga wajib menjaga hak, martabat, dan eksistensi profesi kita sendiri sebagai occupational health nurse. Mungkin itu dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa didapatkan poinnya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diskusikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.